Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Seperti yang telah diketahui bahwa di 2023 ini akan ada terjadi 3 gerhana. Yang paling dekat adalah gerhana ganda, yaitu antara gerhana total dan gerhana cincin, atau yang disebut dengan gerhana hibrida. Arti gerhana seumpama ada gerhana matahari ataupun bulan. Gerhana matahari artinya bila mana ada gerhana pada bulan puasa atau bulan Ramadan, pada saat orang lagi berpuasa suka gembira bahagia, namun akan ada sebuah wabah penyakit atau yang disebut dengan pageblug. Arti pageblug sendiri itu banyak mengandung arti, bukan hanya wabah saja, namun juga ada suatu kejadian yang terjadi di alam seperti bencana, ataupun seperti yang telah banyak orang ketahui bahwa di negara lain sedang terjadi pertandingan. Hati-hati juga terhadap adu domba antar manusia dengan manusia. Mungkin antara manusia dengan manusia itu sudah terjadi, dan ataupun antara makhluk-makhluk gaib pun sedang terjadi suatu pertandingan ataupun peperangan di alam gaib sana, di dimensi yang lain. Gerhana matahari merupakan fenomena alam di mana posisi bumi, bulan, dan matahari berada dalam posisi sejajar, sehingga hal ini akan menghalangi cahaya matahari yang jatuh ke bumi, terutama tepat di titik jatuhnya bayangan bulan. Berkaitan dengan hal tersebut, di masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, telah berkembang cerita-cerita atau mitos-mitos mengenai gerhana matahari. Dalam mitos tersebut diceritakan sebagai peristiwa di mana matahari dimakan oleh sosok Batara Kala. Peristiwa itu sendiri terjadi konon karena Batara Kala menginginkan keabadian di dalam hidupnya, sehingga Batara Kala berusaha untuk mencari air keabadian atau Tirta Amreta. Air ini berada di kediaman para dewa di nirwana atau di alam Sang Hyang atau di dimensi Sang Hyang. Dan untuk masuk ke sana bukanlah perkara mudah. Namun dengan kesaktiannya, Batara Kala akhirnya berhasil menembus kawasan terlarang tersebut dan mengambil air suci Tirta Amreta. Untung saja hal ini diketahui oleh Batara Guru yang langsung memenggal kepala Batara Kala saat mulai minum airnya. Air yang baru masuk di tenggorokan itu benar-benar menunjukkan kekuatannya. Meski kepala Batara Kala telah terpisah dari badannya, kepala tersebut masih tetap hidup, sedangkan badannya jatuh ke bumi dan berubah menjadi lesung. Demi membalas perbuatan Batara Guru, Batara Kala bersumpah untuk menciptakan kegelapan di muka bumi. Caranya yaitu dengan menelan matahari yang merupakan sumber terang dan kehidupan di muka bumi. Karena itulah agar Batara Kala kembali memuntahkan matahari yang ditelannya, manusia di bumi berusaha menyelamatkan matahari dengan memukul-mukul kentungan yang merupakan tubuh Batara Kala yang telah berubah menjadi lesung. Tujuannya agar Batara Kala merasa kesakitan dan memuntahkan kembali matahari yang telah ditelannya, sehingga bumi bisa terang kembali. Matahari diibaratkan sebagai alam yang merupakan sumber kehidupan yang keberadaannya harus selalu dijaga demi kelangsungan hidup seluruh makhluk di muka bumi.
Batara Kala diibaratkan sebagai nafsu atau keserakahan manusia yang selalu berusaha mengeksploitasi alam. Menumbuk lesung dimaknai sebagai bekerja untuk mencari makan dan menyambung hidup, sehingga dalam mitos tersebut mengandung arti yang sangat mendalam bahwa kita sudah seharusnya selalu berusaha menjaga kelestarian alam, sehingga alam senantiasa selalu menghidupi kita. Ada sebuah mitos yang berkembang di masyarakat Jawa. Ada sejumlah mitos yang ikut menyertainya. Berikut ada 5 mitos tentang gerhana matahari cincin. 1. Naga yang menelan matahari. Ada seekor naga yang menelan matahari. Begitulah mitos yang pernah diyakini oleh masyarakat, terutama masyarakat Tiongkok kuno. Yang kedua, terjadi pertengkaran dan perdamaian. Ada juga mitos gerhana matahari atau bulan terjadi karena keduanya sedang berperang di langit. Mitos ini berkembang di suku Batam Bila. 3. Perempuan hamil harus di dalam rumah. Jangan sampai mereka keluar rumah karena diyakini bayinya akan mengalami cacat. Yang keempat, tanda bencana. Tanda bencana mungkin dipercayai oleh masyarakat Yunani kuno. Gerhana merupakan kemarahan dari para dewa dan tanda dari adanya bencana dan kerusakan, meski kerusakan di beberapa negara telah terjadi. Yang kelima, ada iblis datang. Bangsa Tiongkok dan Viking berkumpul untuk menggedor panci dan wajan dengan suara keras selama gerhana. Hal ini dilakukan untuk mengusir iblis agar gerhana cepat berlalu. Itulah mitos gerhana matahari cincin yang dipercaya di zaman dahulu. Lantas, siapa Batara Kala jika ada yang bertanya? Menurut Ensiklopedia Wayang Purwa, Batara Kala adalah putra dewa tetapi berwujud raksasa karena terkena kutukan. Batara Kala adalah sosok raksasa jahat yang mengincar nyawa manusia, terutama anak-anak. Diceritakan Batara Kala diam-diam terbang ke surga dan mencari Tirta Amertasari, alias air keabadian yang dipercaya bagi siapa saja yang meminum air tersebut akan hidup selamanya. Namun aksi penyerahan tersebut diketahui Batara Surya alias Dewa Matahari dan Batara Chandra atau Dewa Bulan. Mereka pun melaporkan perbuatan raksasa ini ke Batara Guru, pemimpin para dewa. Belum sempat Tirta Amerta tertelan oleh Batara Kala, tiba-tiba datang Batara Wisnu, dewa pemelihara alam atau pelindung, yang diutus Batara Guru. Batara Wisnu langsung menebas batang leher Batara Kala. Tubuh Batara Kala jatuh ke bumi, sementara kepalanya tetap melayang di angkasa. Karena itu Batara Kala sangat dendam kepada Batara Surya dan Batara Chandra, dan selalu mencoba menelan kedua dewa itu setiap ada kesempatan. Demikianlah sepenggal mitos atau cerita tentang gerhana matahari. Semoga kita dijauhkan